Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Rini dalam pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mari kita lihat sama-sama. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan. Tetapi dalam hal ini yang dipindahkan bukan barang bergerak, melainkan status sosial seseorang, baik ke atas berubahnya, ke bawah, atau tetap hanya berpindah tempat, tidak merubah status sosialnya. Oke, sekarang kita bahas apa yang menjadi sifat dasar mobilitas sosial atau siapa saja yang bisa berubah atau bagaimana seseorang atau sekelompok orang bisa berubah status sosialnya. Yang bisa melakukan mobilitas sosial adalah masyarakat berkelas sosial tertutup, masyarakat berkasta, tingkat mobilitas rendah, masyarakat berkelas sosial terbuka, sistem sosial terbuka, dan tingkat mobilitas menjadi tinggi. Sekarang kita lihat satu persatu. Bagaimana cara kita bisa melakukan mobilitas atau perpindahan status? Bisa melalui perkawinan, ya, bisa melalui perubahan nama, bisa melalui perubahan tingkah laku, perubahan tempat tinggal, dan perubahan standar hidup. Nanti akan kita bahas satu persatu contohnya. Sekarang akan kita lihat apa jenis-jenis mobilitas sosial. Mobilitas sosial terdiri dari mobilitas vertikal dan horizontal. Mobilitas vertikal bisa naik dan vertikal turun. Ya. Misalnya apa yang vertikal naik? Kita lihat di sini. Orang yang melakukan peningkatan prestasi kerja atau menggantikan kedudukan yang kosong karena adanya proses peralihan generasi. Kemudian, bagaimana seseorang bisa menjadi turun status sosialnya atau melakukan mobilitas sosial vertikal turun karena berhalangan tetap atau sementara memasuki masa pensiun dan berbuat kesalahan fatal yang menyebabkan diturunkannya atau dipecatnya dari jabatan. Contoh yang paling gampang misalnya mobilitas vertikal naik. Ketika seorang guru, misalnya ibu pindah tugas dari SMP 31 ke SMP misalnya SMP 30. Di SMP 31 status ibu guru. Ketika ibu pindah ke SMP 30, status ibu menjadi kepala sekolah. Berarti ibu sudah melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Nah, sekarang kebalikannya. Misalnya, kamu di 31 kelas 8. Kemudian pindah ke SMP lain menjadi kelas 7. Berarti kamu melakukan mobilitas sosial turun. Kemudian horizontal. Kalau tadi vertikal, yang sekarang adalah jenis mobilitas sosial horizontal. Horizontal artinya tetap, tidak berubah. Misalnya, ibu di SMP 31 menjadi guru. Ibu pindah lagi ke SMP 30, sama menjadi guru juga, bukan kepala sekolah. Itu namanya mobilitas horizontal. Atau kamu di sini di SMP 31 menjadi siswa, pindah keluar daerah, misalnya ke daerah Tasik, menjadi siswa juga kelas 8, maka kamu melakukan jenis mobilitas sosial horizontal. Artinya status sosial kamu tidak berubah naik ataupun turun. Kemudian apa dampak dari adanya mobilitas atau perpindahan status seseorang? Yang pertama adalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Membuat keretakan dalam keluarga, membuat perasaan terasing atau keterpencilan sosial. Misalnya, ketika kita sama-sama status sosialnya di dalam keluarga, kemudian ketika kamu pindah daerah, kamu menjadi orang yang terkenal, terpandang. Mungkin itu akan menyebabkan hubungan kekeluargaan kalian terganggu. Begitupun sebaliknya.
Tapi ada dampak positifnya. Apa dampak positifnya? Yaitu bisa menyebabkan kepuasan dalam diri sendiri. Kemudian juga memberikan kesempatan kita untuk maju atau membuat kita terus berkeinginan untuk berusaha. Ya, misalnya kamu membuat suatu perubahan sosial vertikal naik. Ketika misalnya orang tua kalian sekarang punya satu motor, kemudian karena berusaha keras, ayah kalian bisa membeli lagi satu motor atau satu kendaraan, jadi punya dua. Disitulah ada kepuasan batinnya, disitulah ada kepuasan atau keperasaan untuk terus berusaha, ya, supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Mobilitas sosial juga dapat menimbulkan konflik, ya. Apa konflik yang diakibatkan oleh mobilitas sosial? Yaitu bisa mengakibatkan konflik antar kelas, konflik antar kelompok, antar individu, antar generasi, atau konflik perang dan konflik status. Misalnya, ketika diadakan lomba kebersihan kelas 8A dan 8B misalnya, lomba kebersihan, yang menjadi juara adalah kelas 8A. Ketika kelas 8A bisa menjadikan status sosialnya naik, yang tadinya tidak mendapatkan juara kemudian tahun ini mendapatkan juara, mungkin itu bisa menjadikan kelas lain menimbulkan rasa iri sehingga terjadilah konflik antar kelas. Begitupun sebaliknya. Ya. Kemudian kita lihat lagi apa yang disebabkan atau apa yang disebut dengan status. Konflik status adalah pertentangan antar status yang disandang oleh seseorang karena kepentingan yang berbeda. Kalau konflik peran, keadaan ketika seseorang tidak dapat melaksanakan peran sesuai dengan tuntutan status yang disandangnya. Misalnya, konflik status ketika kita terpilih menjadi ketua OSIS, kemudian ada yang tidak setuju karena mungkin kelompok mereka memiliki kepentingan sendiri. Kalau si anggota kelompoknya menjadi ketua OSIS, mereka mempunyai misi tersendiri yang berbeda dengan ketua OSIS yang terpilih. Maka itu juga bisa menimbulkan konflik karena status, ya. Konflik peran karena kita tidak bisa menjalankan peran sesuai dengan status yang kita sandang. Misalnya status kita sebagai RT di lingkungan. Ketika kita tidak bisa menjalankan peran kita sebagai Pak RT, maka disitulah terjadi konflik-konflik yang ada di dalam lingkungan tersebut. Faktor yang mempengaruhi mobilitas ada faktor struktural, ya. Faktor struktural ini meliputi faktor struktur pekerjaan, faktor perbedaan fertilisasi, dan faktor ekonomi ganda. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial ada faktor keadaan ekonomi, faktor situasi politik, dan faktor kependudukan, dan faktor keinginan melihat daerah lain, serta faktor agama. Jadi keadaan ekonomi suatu masyarakat bisa juga menyebabkan mobilitas sosial berubah menjadi naik atau menjadi turun. Kebanyakan mobilitas atau mobilitas vertikal naik atau turun itu terjadi ketika keadaan ekonomi kita berubah, bisa menyebabkan mobilitas vertikal naik atau mobilitas vertikal turun. Begitupun dengan situasi politik. Ketika sekarang politik yang sedang berkuasa bisa membuat seseorang menjadi atau mengalami mobilitas vertikal naik, maka ketika partai yang sedang berkuasa saat ini tidak lagi menjadi berkuasa, itu pun akan menyebabkan
mobilitas sosial yaitu vertikal turun. Apa yang menyebabkan seseorang terhambat untuk melakukan mobilitas sosial atau perpindahan status sosialnya? Bisa karena perbedaan kelas rasial, karena agama, diskriminasi, kemiskinan, dan perbedaan jenis kelamin. Ya, perbedaan rasial, agama, misalnya di negara tersebut hanya diperuntukkan kesempatan untuk berubah, diperuntukkan hanya untuk agama dan ras tertentu saja. Maka agama yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh negara tersebut tidak bisa mengalami mobilitas vertikal naik atau susah untuk mengubah hidupnya. Ya, kemudian diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka, kemiskinan dan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin ini misalnya di daerah A perempuan tidak diperbolehkan untuk sekolah, maka perempuan di daerah tersebut susah untuk majunya atau melakukan mobilitas sosial. Lalu bagaimana seseorang bisa mengalami atau merubah status hidupnya? Bisa dengan lembaga pendidikan, ya, dia bersekolah, dengan sekolah dia bisa merubah statusnya, dengan lembaga keagamaan, dengan memperdalam agama atau memperbaiki agamanya dia bisa berubah status sosialnya, kemudian bisa dengan jalan peperangan, bisa melalui saluran organisasi politik, bisa melalui perkawinan, misalnya dia menikah dengan orang yang lebih kaya, maka status sosialnya juga otomatis berubah. Kemudian bisa melewati lembaga ekonomi, misalnya dia ikut koperasi atau sebagainya, ya. Kemudian juga organisasi keolahragaan, dengan prestasi keolahragaan dia bisa mengalami mobilitas sosial. Dampak positif dan negatifnya tadi sudah dibahas sekilas di atas, ya. Dampak positifnya memberikan motivasi bagi masyarakat untuk maju dan berprestasi. Kalau dampak negatifnya bisa menjadikan konflik antar individu atau antar kelompok. Demikian pelajaran mobilitas sosial pada hari ini, dan kita akan bertemu kembali dalam pelajaran-pelajaran yang lain. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.